Dalam setiap gelap, selalu ada terang yang menunggu di ujung perjalanan. Disinilah, kisah-kisah kehidupan, cinta, dan inspirasi hadir untuk menyentuh hati dan membuka mata kita. Selamat datang di Gelap Terang, tempat di mana setiap cerita membawa makna. Namaku Nadia, dan malam itu, dunia aku hancur. Aku masih ingat jelas, suara hujan deras di luar rumah, dan getaran ponsel suamiku yang terus berbunyi. Biasanya, aku gak pernah kepo sama isi chatnya, tapi entah kenapa malam itu tangan ini gatal pengen tahu, dan disitulah semuanya berakhir. Pesan dari Rani, nama yang selama ini aku anggap sahabat sendiri. Isi pesannya cuma singkat. Aku rindu kamu, Mas. Jangan lupa bawa jaket ya. Nanti masuk angin. Tanganku gemetar. Aku baca ulang berkali-kali. Berharap mataku salah lihat. Tapi sayangnya enggak. Nama, kata-kata, bahkan emotikon di ujung kalimat itu terlalu jelas buat diingkari. Beberapa menit kemudian, suamiku, Fajar, keluar dari kamar mandi sambil bersiul kecil. Santai banget, seolah enggak ada dosa. Aku cuma bisa menatapnya dari ujung ranjang, dengan dada sesak dan tenggorokan kering. "Nat, kok bengong?" katanya sambil tersenyum. Aku enggak jawab, aku cuma kasih HP-nya. Layar masih terbuka di chat itu. Sekejap, wajahnya berubah pucat. "Ini enggak seperti yang kamu pikir, Nat," katanya tergagap. Aku tertawa, tapi tawa itu pahit banget. "Oh ya, jadi maksud kamu chat kayak gini tuh bercanda?" Dia sial. Diamnya itu malah lebih nyakitin daripada kalau dia marah sekalipun. Malam itu aku gak teriak, gak nangis, gak banting barang. Aku cuma duduk di tepi ranjang, ngerasain perih yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang yang paling aku percaya dan sahabat yang paling aku sayang, dua-duanya ngelakuin hal yang paling kejam. Besoknya, aku datangi Rani. Kupikir dia bakal minta maaf, atau paling enggak nunjukin rasa bersalah. Tapi yang aku dapat cuma senyum sinis. "Jangan salahin aku, Nat." Fajar yang datang duluan ke aku. Aku cuma nyambut aja. Saat itu aku sadar, ada jenis perempuan yang bisa ngerebut apapun tanpa rasa bersalah. Dan aku janji, suatu hari nanti, aku bakal ngebuat dia ngerasain rasa yang sama. Kehilangan, pengkhianatan, dan kehancuran. Dunia boleh bilang aku jahat nanti, tapi gak ada yang tahu rasanya dikhianati oleh orang yang kamu anggap keluarga sendiri. Sejak hari itu, aku gak lagi nangis. Aku mulai belajar satu hal. Cara membalas dengan cara yang paling menyakitkan. Bukan dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Dan pelan-pelan, rencana itu mulai tumbuh di dalam pikiranku. Aku ngeluarin semua barang dari rumah kecil itu malam itu juga. Bukan karena aku pikir hidupku bakal lebih baik di luar, tapi karena di dalam rumah itu, setiap sudut nunjukin wajah mereka. Fajar yang berdusta, Rani yang tersenyum licik. Aku butuh napas baru, atau setidaknya jarak supaya rasa sakitnya nggak setiap saat nempel di kulit. Waktu aku jalan keluar, tetangga pada nanya. Aku cuma bilang ke kurir, aku pindah sementara. Mereka anggap aku lagi cari kos, lagi butuh ruang. Padahal yang aku cari bukan kos. Aku nyari alasan buat gak balik jadi korban. Pindah gak berarti lari. Aku gak kabur dari masalah. Aku fokus, aku pelan-pelan menyusun strategi. Kalau dulu aku cuma nangis, sekarang aku belajar buat mikir. Aku mulai kerja lagi, ngebuka order Kesel Kosilen, bikin kue untuk acara kantor, dan ulang tahun. Bukan cuma buat dapet duit, ini juga modal buat rencana yang bakal kubangun nanti. Di siang hari aku kerja, di malam aku ngamatin internet jadi teman baruku. Aku buka semua akun sosmed mereka, foto-foto Arga, lokasi restoran yang sering mereka datengin. Bahkan jejak kecil yang biasanya orang malas ninggalin, komen, like, story lama. Semua itu aku catat, nama-nama teman dekat Rani, vendor acara pernikahan, tempat favoritnya nongkrong. Aku gak mau salah ambil target nanti. Kalau aku mau hancurin hidup seseorang, aku harus ngerti pola hidupnya dulu. Rasa sakit masih ada. Kadang malam aku mimisan, mikirin kenapa Fajar bisa tega. Kadang aku marah sampai gak bisa makan. Tapi aku pelen-pelen ngalihin energi itu ke hal yang lebih berguna. Rencana. Aku bikin daftar. Daftar itu kayak peta, setiap titiknya nunjukin langkah kecil yang nanti harus kuambil. Langkah pertama, pahami Rani.
Langkah kedua, cari titik lemah rumah tangganya. Langkah ketiga, bangun persona yang bisa bikin Arga tertarik tanpa kelihatan memaksa. Aku nggak mau terlihat seperti pembalas dendam murahan. Kalau aku mau ambil suaminya, aku harus jadi sesuatu yang berbeda. Bukan sekedar perempuan yang datang setelah satu pernikahan hancur. Aku harus jadi pilihan yang masuk akal buat Arga. Jadi, aku mulai poles diri. Aku ikut kursus singkat public speaking dan pemasaran kecil-kecilan, belajar cara presentasi yang meyakinkan. Aku rapihin penampilan tanpa berlebihan. Pakaian rapi, rambut yang gampang ditata, senyum yang gak dibuat-buat, tapi tulus. Tapi bukan cuma itu. Di balik semua persiapan itu, ada obsesi yang kadang bikin aku takut sama diri sendiri. Aku sering ngebayangin adegan-adegan kecil. Rani nangis minta maaf. Fajar sadar kalau dia salah. Arga ninggalin Rani karena aku. Imajinasi itu ngebakar semangatku, tapi juga bikin aku sadar kalau terus-terusan larut di situ, aku bisa kehilangan batas antara balas dendam dan kehancuran diri sendiri. Suatu sore, waktu aku lagi jemput pesanan kue ke kantor kecil yang biasa kupakai, aku ketemu perempuan yang nunjukin foto di ponselnya. Kue kamu enak ya, aku pesen buat acara kantor. Oh iya, kamu gak kenal Arga kan? Dia suami Rani ya, katanya santai, tanpa sengaja nunjukin foto yang ternyata adalah akun sosmed Arga yang sempat aku intip minggu lalu. Jantungku langsung berdetak kencang. Ini kesempatan. Dengan tenang aku jawab, iya, aku tahu nama itu. Kenapa? Kenal juga. Dia gak nyadar efek ucapannya buatku. Kita ngobrol biasa tentang event kantor, catering, hal-hal ringan. Tapi di kepala aku, percakapan itu udah jadi pintu kecil masuk ke dunia mereka. Aku mulai nunjukin sedikit kemampuanku. Kalau butuh vendor lain atau referensi, bilang aja, aku ada kenalan di beberapa event. Itu bukan bohong sepenuhnya. Aku emang punya kenalan dari usaha kueku. Kalau dia kasih kontak Arga atau orang-orang dekatnya, itu berarti aku bisa masuk lebih dalam tanpa dicurigai. Hari-hari berlalu dengan ritme baru, bekerja, mengamati, belajar, dan menyusun. Ada kalanya aku ragu dan nanya ke diri sendiri, apakah ini pantas? Balas dendam apa yang pantas? Apa yang bisa bikin luka sama besar? Jawabannya malah gak jelas. Yang ku tahu cuma satu, aku gak bisa lagi kembali ke Nadia yang dulu, yang gampang percaya dan mudah patah. Di sela-sela semua itu, aku tetap jaga harga diri. Aku gak mau jadi perempuan yang hanya disebut sebagai yang merebut suami orang. Kalau itu yang nantinya terjadi, aku mau pastiin prosesnya gak sekadar nafsu. Aku mau bikin Rani ngerasain konsekuensi. Bukan sekadar malu, tapi kehilangan apa yang paling dia hargai. Sebelum aku ambil langkah besar, aku perlu satu hal lagi. Kesempatan. Kesempatan itu harus datang dari situasi yang rapi, bukan kecelakaan emosional. Aku butuh waktu. Waktu untuk nyusun jebakan yang rapi. Waktu untuk bikin Arga ngerasa nyaman sama aku. Waktu untuk melihat siapa yang sebenarnya punya kendali dalam rumah tangga mereka. Malam-malam, aku masih sering terjaga. Kadang aku ngerasain kosong yang aneh. Puas karena udah nyusun rencana. Takut karena ngerasa mulai kehilangan kendali. Tapi semuanya ada dalam rencana. Aku tahu langkahku harus rapi, bukan asal. Karena kalau aku gagal, bukan cuma aku yang hancur. Rencana balas dendam ini bisa balik menghancurkan aku sendiri. Kepergian bukan pelarian. Kepergian adalah persiapan. Aku pergi bukan untuk menghilang, tapi untuk kembali sebagai sesuatu yang bisa meretas hidup mereka. Perlahan, tanpa gaduh. Aku gak tahu nanti hasilnya bakal bagaimana. Yang aku tahu cuma satu, luka itu masih ada dan aku gak akan diam sampai rasa itu lunas. Beberapa minggu setelah aku pindah, aku mulai terbiasa dengan hidup sendirian. Di kamar kos sempit yang cuma cukup buat satu kasur, satu meja, dan kipas kecil, aku mulai nemuin ketenangan yang dulu gak pernah ada di rumah besar itu. Anehnya, rasa sepi kadang justru terasa damai. Nggak ada suara Fajar yang pura-pura lembut. Nggak ada tawa palsu Rani di video call. Nggak ada bau parfum yang dulu aku kira milikku, tapi ternyata punya orang lain. Tapi setiap kali malam datang, semua kenangan itu balik. Aku bisa dengar lagi suaranya, bisa ngerasain lagi dinginnya hati dia
waktu aku bilang mau pergi, dan dia cuma jawab, "Terserah kamu, Nat." Kalimat itu kayak pisau yang dingin banget. Bukan karena dia marah, tapi karena dia nggak peduli lagi. Dari situ aku makin yakin, nggak ada yang perlu disesali. Aku nggak akan nangis buat orang yang bahkan nggak nyoba nahan aku. Satu-satunya yang kupikirin, sekarang gimana caranya bikin mereka ngerasain hal yang sama, biar mereka tahu gimana rasanya ditinggal tanpa alasan. Gimana rasanya kehilangan sesuatu yang mereka pikir gak akan pergi. Hari itu, aku dapat pesanan kue dari sebuah kantor properti besar. Nama pemesannya tertulis jelas di catatan, Arga Pratama. Tanganku langsung berhenti di udara waktu baca nama itu. Dunia kayak berhenti sepersekian detik. Nama itu bukan asing lagi di kepalaku, suami Rani. Kupikir Tuhan lagi main-main, tapi justru dari kebetulan kecil kayak gini, mungkin rencanaku mulai bisa jalan. Aku kirim pesan sopan lewat WA bisnis. "Selamat siang, Bapak Arga. Saya Nadia dari The Cake House. Kue pesanan Bapak sudah siap dikirim. Mohon konfirmasi alamat ya." Jawabannya cepat. "Siang, Mbak Nadia. Kirim ke kantor aja ya. Nanti saya tunggu di lobi." Hatiku deg-degan. Aku sempat mikir buat nyuruh kurir aja. Tapi entah kenapa ada dorongan aneh buat nganterin sendiri. Mungkin ini waktunya lihat langsung orang yang akan jadi bagian dari rencanaku. Kantornya besar, modern banget, rapi, wangi, orang-orangnya sibuk, tapi sopan. Aku bawa kotak kue ke resepsionis. Dan beberapa menit kemudian, seorang pria datang mendekat. Dan saat aku lihat wajahnya, aku sempat kehilangan kata-kata. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia kelihatan manusia. Tatapannya tenang, senyumnya sopan, dan suaranya dalam tapi hangat. "Terima kasih ya Mbak Nadia. Saya udah sering pesan di sini, tapi baru kali ini yang nganter pemiliknya langsung," katanya ramah. Aku cuma bisa senyum kecil. "Sekalian survei pelayanan, Pak. Siapa tahu bisa tambah pelanggan." Arga tertawa kecil. Pintar juga promosinya. Kalau semua pebisnis sepositif ini, saya nggak akan stres kerja. Percakapan kami singkat, tapi cukup buat aku tahu satu hal penting. Rani beruntung punya dia. Dan karena itulah, aku makin yakin dia orang yang tepat buat jadi alat balas dendamku. Malamnya, aku buka lagi akun Instagram Rani. Foto mereka berdua memenuhi feed, liburan, anniversary. Bahkan caption manis yang kelihatan banget dibuat "bersamamu. Aku lengkap." Aku hampir muntah baca itu. Aku tahu betul, Rani bukan tipe perempuan yang bisa setia. Dia suka perhatian, suka jadi pusat dunia. Arga mungkin cuma korban cinta buta. Tapi sebentar lagi, dunia mereka akan berubah. Aku gak akan datang dengan cara norak. Gak akan menggoda. Gak akan memamerkan diri. Aku akan masuk dengan pelan. Lewat hal-hal kecil yang gak mereka sadari. Mungkin lewat bisnis. Mungkin lewat empati. Atau bahkan lewat luka yang sama. Yang jelas, aku gak akan terburu-buru. Aku akan biarkan waktu bantu aku ngumpulin celah demi celah dalam rumah tangga mereka. Aku akan jadi teman dulu, lalu orang yang bisa dipercaya, baru setelah itu, aku akan jadi orang yang mereka salahkan satu sama lain. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh tanpa aku sadari. Waktu aku lihat lagi foto Arga dan anak kecil di pangkuannya, mungkin anaknya ada rasa aneh di dada. Bukan benci, lebih harapan yang aku benci sendiri. Karena seharusnya aku gak ngerasa gitu. Aku bukan mau cinta, aku mau balas dendam. Tapi entah kenapa, sejak pertemuan singkat di lobi itu, suara Arga terus terngiang di kepala. Kalem, tulus, beda banget sama suara Fajar yang selalu penuh alasan. Aku tutup ponsel, tarik napas panjang, dan ngomong ke diri sendiri, "Jangan bodoh, Nat. Fokus, ini cuma awal. Jangan baper sama target." Tapi dalam hati kecilku, ada sesuatu yang berbisik pelan. Kalau ternyata dia bukan seburuk itu, apa kamu masih bisa nyakitin dia? Aku diam lama, nggak ada jawaban. Karena malam itu aku sadar, balas dendam mungkin mudah direncanakan, tapi susah dijalankan kalau hati mulai ikut campur. Bab 2 berakhir di situ. Saat Nadia sadar bahwa langkah pertama rencananya sudah dimulai tanpa bisa ia hentikan lagi. Satu pertemuan kecil telah membuka pintu yang akan mengubah segalanya.
Bukan hanya hidup Rani, tapi juga hatinya sendiri. Ketika aku bilang mau balas, aku nggak bercanda, tapi yang aku pelajari selama beberapa minggu terakhir, balas dendam yang bagus itu butuh strategi, bukan drama. Jadi aku putuskan jalan paling aman, masuk lewat pekerjaan. Arga sering pesan kue untuk rapat kantor, acara kantor, bahkan ulang tahun anak. Aku udah punya kartu nama yang rapi, etalase online yang kelihatan profesional, dan modal paling penting, sikap tenang. Hari pertama aku kirim kue ke kantornya, aku cuma mikir itu cuma kerjaan biasa. Tapi di kepalaku, tiap kirim itu seperti menempatkan potongan puzzle yang suatu hari nanti akan membentuk gambar besar. 2 minggu sejak pertemuan di lobi, aku mulai sering dapat order dari kantornya. Ada yang bilang rekomendasi dari teman kerja, ada yang cuma bilang kue enak, kamu direfer, keren. Ini jalannya. Aku nggak nampak agresif. Aku cuma hadir ramah, sopan, dan profesional. Itu cukup buat orang mulai percaya. Aku belajar untuk jadi pendengar yang baik. Di setiap pengantaran, aku ngobrol seperlunya. Tanya soal acara, komentar ringan soal pekerjaan. Sesekali lempar candaan kecil. Orang-orang di kantor mulai kenal namaku. Mereka tahu aku pelaku usaha rumahan yang serius, dan bukan cuma tukang jual kue biasa. Dari situ, aku dapat akses yang kubutuhin, kesempatan untuk masuk ke acara kantor. Jadi, vendor tetap bahkan diminta untuk rekomendasi acara keluarga. Salah satu momen yang bikin jantungku deg-degan adalah ketika Arga minta testimoni via WA. Mbak Nadia, boleh minta testimoni sedikit buat sharing ke tim HR? Soalnya beberapa klien nanyain vendor yang recommended. Aku hampir nggak percaya. Ini kesempatan emas buat tingkatin hubungan profesional jadi personal percakapan. Aku balas dengan kalimat yang kelihatan biasa. Pak Arga, terima kasih. Saya senang bisa bantu. Kalau Bapak ada acara keluarga atau butuh konsultasi, boleh langsung hubungi saya. Saya sering ikut event, jadi ada banyak referensi juga. Dia balas cepat, menambahkan emotikon senyum kecil. Percakapan itu enteng, tanpa beban. Di satu sisi, aku merasa bangga karena usaha kecilku mulai dilirik. Di sisi lain, ada rasa bersalah kecil yang muncul setiap kali ponsel berbunyi dan namanya yang muncul di layar. Jalan masukku memang lewat pekerjaan, tapi aku nggak mau terlihat manipulatif. Aku ingin dia nyaman dulu. Biar kaum skeptis bilang apa, strategi yang terlalu jelas bakal bikin orang curiga. Aku harus jadi seseorang yang masuk akal di hidupnya, bukan badai yang datang tiba-tiba. Seiring waktu, aku mulai tahu lebih banyak tentang dia. Dari percakapan singkat di lobi, dari obrolan singkat dengan resepsionis, dari komentar teman kantor yang kutemui saat ngantar kue Arga itu. Bukan cuma bos tegas, dia juga ayah yang perhatian. Ada foto di salah satu meja kerja yang nunjukin anak kecil, senyum polos, dan caption yang penuh rasa sayang. Itu bikin sesuatu di dalam dadaku bergetar aneh. Tapi aku tahan, fokus. Suatu hari, aku diminta hadir ke acara internal kantor. Perayaan ulang tahun salah satu manajer. Mereka minta aku yang handle dessert corner. Ini bukan cuma soal kue lagi. Ini tentang aku terlihat, berinteraksi, dan ditatap oleh banyak mata, termasuk matanya. Di hari itu, aku datang dengan baju sopan tapi simple. Aku tiba lebih awal, atur meja, tata kue, jantungku berdebar saat dia masuk ruangan. Arga menyapa ramah sopan seperti biasa dan ada aura tenang sekelilingnya. Kita sempat ngobrol beberapa menit tentang jenis kue yang disukai anak-anak, tentang ide, dekorasi. Dia serius dengerin, dan aku memberi saran yang ternyata dipakai. Ada kepuasan kecil dalam diriku. Dia percaya aku. Sepanjang acara, beberapa pegawai sempat melontarkan komentar kecil soal betapa ramah dan profesionalnya aku. Ada yang bilang, kamu cocok jadi event organizer, Nadi. Aku cuma tersenyum. Komentar itu kayak bensin buat rencanaku, bukan karena aku pengen pamer, tapi karena aku butuh kehadiran yang wajar dalam hidupnya. Tapi ada satu momen yang bikin aku sadar bahwa rencanaku mulai punya risiko. Saat aku lagi cuci piring di belakang meja catering, salah satu pegawai, Cece, muncul dengan cemberut kecil. Kamu sering banget nganter ke sini ya Mbak, biarin aja deh,
Aku curiga sama kamu. Aku terdiam. Curiganya semacam waspada yang bisa jadi awal masalah. Aku jawab tenang. Iya, aku emang kerja di sini. Kalau ada yang kurang, bilang aja. Aku juga manusia, nggak mau bikin masalah. Cece cuma ngangguk. Tapi raut wajahnya nggak hilang dari rasa curiga itu. Itu tanda kecil bahwa rencanaku mulai terlihat. Hati-hati. Di samping itu, ada juga momen-momen kecil yang bikin aku ragu dengan tujuan asliku. Seperti saat Arga cerita singkat soal liburan keluarga di pagi yang santai. Anak saya suka main pasir di pantai. Waktu itu dia ketawa terus, sampai lupa takut. Logat suaranya hangat, penuh kasih. Aku ngerasa sesuatu mencair di dada. Aku benci perasaan itu, karena tujuan utamaku bukan jatuh cinta, tapi menghajar satu keluarga yang udah nyakitin aku hari demi hari. Rencanaku makin rapi. Aku mulai dapat lebih banyak order dari mereka. Dan itu artinya, aku bisa jadi bagian biasa dari rutinitas mereka. Bukan penyusup dramatis, tapi tamu yang disenangi. Cara itu efektif. Orang-orang suka yang stabil. Namun semakin dekat aku dengan rutinitas mereka, semakin sering juga aku nangkep potongan kehidupan yang sebelumnya nggak terlihat dari luar. Ada canda di antara mereka, ada kebiasaan kecil yang hangat. Ada juga masalah yang tampak biasa dalam rumah tangga manapun. Kesalahpahaman, jadwal kerja yang bentrok, kelelahan. Itu nunjukin satu hal, menghancurkan hidup seseorang, artinya nggak cuma bikin dia menderita. Aku juga bakal mengganggu jiwa-jiwa lain yang mungkin nggak salah. Malam-malam, aku mulai sering kebingungan. Rencana di kepala terus berputar. Kapan harus melancarkan langkah selanjutnya? Bagaimana cara bikin Rani mulai curiga lagi? Harus sampai sejauh apa aku bermain? Semua pertanyaan itu belum menemukan jawaban pasti. Satu hal yang jelas, permainan ini bakal panjang. Dan aku harus siap bayar harga emosionalnya. Karena balas dendam bukan cuma soal strategi, ini soal hati yang mungkin saja berubah seiring waktu. Pagi itu aku bangun dengan perasaan aneh, antara semangat dan takut. Semangat karena rencana mulai kelihatan hasilnya, bukan hasil besar, tapi jejak kecil yang terasa di sekeliling mereka. Takut, karena semakin sering aku muncul di hidup Arga, semakin nyata juga kemungkinan hal ini bakal berbalik, menghajar aku sendiri. Aku pun datang ke kantor dengan wangi kopi dan 2 kotak kue kecil yang kubungkus rapi. Hari itu ada rapat besar divisi pemasaran, dan mereka minta dessert untuk sesi break. Kesempatan lagi, pikirku. Saat aku masuk ruang rapat, semua mata nyaris nggak fokus sama aku. Mereka fokus sama kerjaan. Itu bagus. Aku nggak mau jadi pusat perhatian. Aku cuma mau jadi bagian yang wajar. Arga datang terlambat. Seperti biasa, dia menyapa, melemparkan satu senyum singkat ke arahku. Nadia, kamu hebat. Semua cake-nya matang sempurna. Aku senyum. Suara-suara di dalam dada berdegup kencang. Tapi kubiarkan wajahku tetap tenang. Terima kasih Pak, senang bisa bantu. Kata-kata sederhana, tapi aku tahu efeknya. Seiring berjalannya hari, aku mulai sering dipercaya buat hal-hal sedikit lebih personal. Bukan cuman kue lagi, mereka mulai minta rekomendasi acara kecil untuk anak pegawai atau pastry khusus untuk ulang tahun istri. Dari situ aku dapat waktu lebih banyak buat ngobrol sama Arga, kadang singkat, kadang agak lama. Bukan obrolan yang ngode, cuma percakapan biasa. Aku kasih ide soal dekorasi, dia cerita soal anaknya, aku bercerita soal pelanggan yang lucu. Perlahan, hubungan itu berubah jadi sesuatu yang terasa alami. Aku sengaja nunjukin sisi diriku yang kuat, tapi simple. Cerita tentang usaha kecil yang awalnya cuma modal nekat. Tentang bagaimana aku belajar ngatur keuangan, gimana aku bangun nama dari nol. Cerita-cerita itu bikin dia ngerasa aku bukan orang yang gampang pudar. Aku ingin dia lihat aku sebagai partner, bukan ancaman. Di satu sore, ada masalah kecil di acara kantor. Vendor lain telat, dekorasi kacau. Aku yang kebetulan lagi standby, langsung turun tangan bantuin. Aku ngatur ulang meja, bikin signage dadakan, dan bantu koordinasi. Arga nampak lega. Dan tanpa pikir panjang dia bilang, Nadia, kamu hebat. Sekarang aku ngerti kenapa banyak orang rekomendasi kamu. Ucapan itu sederhana, tapi bagi aku,
seperti petir kecil yang bikin rencana makin terang. Sayangnya, semakin dekat aku dengan mereka, semakin banyak juga yang bisa melihat. Rani mulai nunjukin tanda-tanda curiga. Awalnya cuman komentar santai di Instagram caption yang terlalu manis, foto yang sengaja dipost di jam-jam tertentu, tapi lalu dia mulai tanya ke beberapa rekan kantor. Siapa sih Nadia yang sering nganter dessert ke kantor? Pertanyaan itu menyebar seperti kabar kecil, dan aku tahu mata-mata kecil mulai fokus ke arahku. Suatu malam, aku terima WA dari nomor tak dikenal. Ada pesan singkat, "Hati-hati Nat." Rani mulai nanya-nanya, jantungku langsung kencang. Aku gak bales, aku tahu ini bukan cuman sekedar ancaman. Ini sinyal bahwa aku harus hati-hati. Tapi kalau aku mundur sekarang, semua usaha yang udah kujalani bakal sia-sia. Jadi aku putuskan untuk tetap normal. Aku tetap datang kerja, tetap ramah, tetap profesional. Tapi di balik itu, aku mulai memperkaya taktik. Aku gak lagi sekedar hadir. Aku mulai jadi orang yang bisa dipercaya secara emosional. Kadang cerita tentang kecemasan soal proyek besar, aku dengerin penuh. Ketika dia curhat soal anak yang susah makan sayur, aku kasih ide, cemilan sehat. Aku ngasih perhatian yang sederhana, tapi konsisten. Perhatian kecil itu kelihatannya gak berbahaya, tapi aku tahu efek kumulatifnya. Dalam beberapa minggu, ada momen yang bikin urit-urit emosiku tegang. Saat Rani datang ke kantor, mendadak, karena katanya mau ketemuan sama teman SMP. Dia kelihatan biasa, tapi matanya seolah cari-cari. Saat dia lewat di dekat meja catering, pandangannya sempat menatapku beberapa detik lebih lama dari yang wajar. Jantungku serasa dipelintir. Aku pura-pura fokus ke hal lain, tapi rasa panas di pipi susah dihalangi. Rani gak langsung konfrontasi. Dia lebih licik, lebih sabar. Itu yang bikin dia berbahaya. Beberapa kali aku lihat dia ngerasi obrolan dengan pegawai lain, nunjukin ekspresi sedih yang disengaja. Cara-cara kecil itu bikin orang simpati ke dia, dan itu bumerang buat rencanaku. Karena orang-orang di kantor mulai mikir 2 kali sebelum ngasih info lebih jauh ke aku. Tetapi justru karena itu, aku belajar cara lain, bikin koneksi yang lebih personal dengan orang-orang selain Arga. Aku mulai bantu Cece yang sebelumnya curiga ku sebut namanya. Aku ajak ngobrol tentang resep yang dia suka. Aku bawain sepotong kue gratis. Perlahan, curiga itu mencair jadi obrolan ringan. Cece mulai cerita soal keluarganya, tentang anak kecilnya yang suka bolos sekolah. Dari situ aku dapat info kecil yang berguna. Siapa sahabat karib Rani di kantor, acara keluarga yang biasa mereka rayakan, bahkan kebiasaan kecil yang bikin hidup mereka terasa familiar. Di balik semua kerjaan ini, ada juga malam mulam ketika aku berdiri di depan cermin, bertanya, kenapa aku melakukan semua ini? Aku ingat wajah Fajar, ingat rasa dikhianati, dan jawaban itu langsung kuat lagi. Ini bukan sekadar soal mengambil balik apa yang hilang. Ini soal martabat. Tapi kerap kali perasaan lain muncul, rasa bersalah karena najing sesuatu yang bisa menghancurkan hidup orang lain. Aku menutup mata, tarik napas, dan bilang pada diri sendiri, Nadia, ini jalan yang kamu pilih. Jangan goyah. Hari demi hari, langkahku makin pasti. Aku belajar kapan harus mundur dan kapan harus maju. Aku belajar menutupi jejak, tapi juga membuka ruang agar Arga nyaman. Aku belajar menggunakan kelebihan keuletan, ketenangan, kepedulian sebagai alat. Semua terasa licik, tapi juga rasional. Di satu sisi, aku menikmati rasa kontrol itu. Di sisi lain, ada getaran yang gak bisa kuhapus. Setiap tawa yang kubagikan dengannya, setiap nasihat kecil yang kuberikan, terasa semakin sulit untuk kupasangkan dengan kebencian yang dulu membara. Bab ini ditutup dengan satu adegan kecil. Aku dan Arga berdiri di balkon kantor, menatap kota yang mulai gelap. Angin malam berhembus lembut. Dia bilang, kadang aku mikir, hidup ini susah ditebak. Aku jawab singkat, iya pak. Tapi kadang yang kita butuhin cuma satu orang yang ngertiin. Matanya menatapku sedikit lebih lama dari biasanya. Di detik itu, ada sesuatu yang bergetar di antara kami, bukan kata-kata besar, hanya kilau kecil dari kemungkinan. Aku tahu, kalau aku terus melangkah, garis antara balas dendam dan perasaan
akan makin kabur. Dan aku juga tahu, saat itu terjadi, aku takkan bisa lagi mengklaim kalau semuanya cuma soal membalas. Malam itu di balkon, jadi semacam pengingat. Langkahku makin dekat sama garis yang gak boleh kusentuh. Tapi juga makin menarik. Pulang dari kantor, kepala penuh sama rencana baru tetapi juga penuh sama suara kecil yang makin sering muncul dalam hati. Apa kamu masih kuat kalau semuanya berubah? Beberapa hari berikutnya, permainan kecil itu makin terasa tegang. Rani mulai lebih sering datang ke kantor tanpa alasan jelas. Dia lewat lalang di dekat pantry, dia sengaja singgah di meja catering. Dan beberapa kali aku lihat dia matanya mencari-cari sesuatu mungkin aku. Sekali, dia sengaja nanya ke resepsionis, siapa lagi vendor yang sering datang? Biar aku kenalin. Gaya bertanya itu bukan cuma ingin tahu itu jebakan buat mencari celah. Aku balas dengan tetap tenang. Bukan pura-pura. Memang, aku kudu tenang supaya gak ketahuan. Tapi di dalam, ada rasa yang menegang. Kalau dia mulai terlalu curiga, reaksi spontan bisa bikin semuanya berantakan. Jadi aku tetap memainkan peran Nadia yang pendiam, tapi profesional. Nadia yang punya usaha dan perhatian kecil. Suatu sore, ketika hujan turun deras, kantor sempat mati lampu sejenak. Situasi itu bikin panik kecil rapat terhenti. Orang-orang keluar dari ruangan. Aku kebetulan lagi di dekat area pantry, dan tanpa sengaja, saya bantu satu pegawai yang terpeleset. Arga datang menghampiri, pegangan tangan kami bersentuhan sebentar saat dia bantuin aku berdiri. Sentuhan itu singkat, tapi mengirimkan kejutan kecil ke seluruh tubuhku. Aku menahan napas, lalu tersenyum. Terima kasih Pak, dia jawab dengan nada ringan. Semoga enggak hujan-hujanan lagi. Perasaan itu muncul, lagi bingung, bersalah, hangat semua bercampur. Aku benci kalau harus admit ada hal lain selain rencana. Tapi aku juga manusia yang gak kebal sama perhatian. Di sisi lain, rencana kecil mulai membuahkan hasil. Aku dapat kesempatan untuk handle acara kecil keluarga, salah satu manajer, dan di situ aku ketemu banyak orang yang jadi lingkaran pertemanan Rani. Mereka mulai biasa sama aku, mulai anggap aku bagian yang membantu. Sedikit demi sedikit, aku bisa masuk ke lingkaran yang dulu tertutup rapat. Namun segala kemenangan kecil itu juga ada harga. Malam-malam aku kerap bangun, ngerasa bersalah. Kadang aku tanya, apakah aku menghukum orang yang pantas dihukum? Atau kukirim mereka ke jurang yang gak perlu? Tapi tiap kali rasa nyesek itu muncul, aku ulangi alasan awal. Fajar dan Rani telah merenggut keyakinanku. Pales dan ini bukan sekadar balas ini soal kembali dapat harga diri. Di akhir bulan, ada satu kejadian kecil yang bikin semua terasa makin berat. Di acara kecil kantor, Rani datang mendadak bawa kue sendiri mungkin buat nunjukin kehadiran atau sekadar cari perhatian. Dia lewat dekat meja dessert yang kusebutkan, dan pandangannya bertabrakan dengan tatapan Arga. Beberapa kali, aku perhatikan dari jauh. Ada ketegangan kecil di wajahnya, ada gestur cemas yang mencoba disembunyikan. Arga terlihat terganggu bukan karena aku, tapi karena suasana yang mendadak canggung. Setelah acara, Rani sempat singgah ke ruang pantry. Aku pura-pura tersenyum dan menyapa normal. Dia jalan dekat, berhenti, lalu dengan nada yang terlalu lembut bilang, Nadia, kamu sering bantu di sini ya? Terima kasih ya. Tapi kamu jangan ganggu keluarga orang ya. Ucapan itu diselipin sinis kecil yang jelas ditujukan padaku. Jantungku melesat. Aku tahan diri untuk nggak menjawab kasar. Aku senyum dan jawab polos. Santai aja Rani, aku di sini buat kerja. Nggak ada maksud apa-apa. Dia pergi dengan kepala terangkat gaya klasik orang yang menang di panggung drama kecil. Tapi aku tahu dia akan coba bikin narasi. Dia akan pakai simpati, pakai drama, supaya orang-orang merasa kasihan sama dia. Itu strategi lama. Dan aku udah siap. Malamnya aku duduk di kasur kos, lihat lampu jalan di kejauhan, dan mikir, semua ini semakin rumit. Aku udah capai titik di mana rencana butuh langkah selanjutnya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar jadi vendor rutin. Tapi aku juga sadar, langkah selanjutnya itu harus hati-hati. Kalau salah langkah, aku bukan cuma gagal, aku bisa kehilangan diriku sendiri. Aku tarik napas panjang, pegang secangkir teh yang mulai dingin, dan bilang ke diri sendiri,
Langkah berikutnya harus rapi, jangan emosional. Rencana harus terasa natural, bukan dibuat-buat di dalam kepalaku. Papan rencana makin menebal. Siapa yang harus didekati, informasi apa yang perlu dikumpulkan, kapan momen yang tepat untuk bikin Rani curiga tanpa terlihat seperti aku yang mengatur. Ada rasa puas melihat peta itu terbentuk, tapi juga ketakutan halus bahwa aku sedang menulis bab hidup yang mungkin gak bisa aku sematkan kembali. Tapi penting, aku bakal naikkan intensitas, tapi tetap pakai topeng profesional, lebih banyak hadir di acara keluarga kecil, lebih sering beri bantuan tanpa pamrih, dan perlahan-lahan jadi bagian yang gak mereka sangka bakal jadi masalah nantinya. Aku juga berjanji pada diri sendiri, kalau hatiku mulai digerus perasaan lain, aku harus ingat alasan awal. Dan dengan keputusan itu, aku tahu langkahku akan makin dekat ke titik di mana segala sesuatu bakal berubah. Bukan cuma untuk Rani dan Fajar, tapi untuk aku sendiri. Sejak malam itu, hidupku berubah arah. Bukan lagi sekadar perempuan yang ditinggal dan ingin bangkit, tapi perempuan yang punya tujuan jelas. Membalas, bukan dengan teriak, bukan dengan air mata, tapi dengan lengke-lengke kecil yang mereka nggak sadari sampai semuanya telat. Seminggu setelah acara kantor itu, Arga mulai lebih sering menghubungiku. Awalnya soal pesanan kue, tapi makin kesini topiknya meluas. Kadang soal kerjaan, kadang soal hidup. Lucunya, nggak ada nada genit sama sekali. Dia sopan, tapi hangat. Seolah tiap kata yang dia kirim tuh beneran dipikir dulu. Bukan sekadar basa-basi. Mbak Nadia, kue kemarin banyak yang suka. Kalau sempat, mampir ke kantor lagi ya. Istri saya juga sempat nyicip. Katanya enak. Kalimat itu bikin tanganku berhenti ngetik balasan. Istri saya, 3 kata sederhana, tapi nyangkut di dada kayak duri kecil. Aku balas dengan emot senyum, walau di kepala aku mikir, oh, dia masih bela-belain sebut istrinya di tiap kesempatan. Lucu juga, kayak mau jaga jarak, tapi tetap pengen deket. Oke, Arga, aku tahu permainan ini bakal seru. Aku mulai muncul lebih sering, tapi bukan sebagai godaan. Aku datang dengan alasan yang masuk akal. Promosi produk, konsultasi kerjasama, bahkan bantu charity yang mereka adakan. Rani kelihatan mulai gak nyaman, tapi dia gak punya alasan buat ngelarang. Setiap kali aku ada di ruangan yang sama, dia pura-pura gak lihat, tapi matanya jelas waspada. Dan aku tahu, itu pertanda bagus. Artinya dia mulai takut. Di sisi lain, aku juga mulai kenal Arga lebih dalam. Dia ternyata bukan laki-laki tipikal pengusaha sombong. Dia sederhana, kalem, dan perhatian kecilnya tuh tulus. Pernah waktu aku datang ke kantor kehujanan, dia langsung nyodorin handuk kecil dari ruangannya. Nanti masuk angin, Mbak. Kantor ini AC-nya kejam, katanya sambil senyum kecil. Senyum Itsu. Gila, bisa ngebuat suasana beku jadi cair. Aku pengen banget ingat bahwa dia target. Tapi setiap kali dia ngomong kayak gitu, pertahananku goyah sedikit demi sedikit. Malamnya, aku curhat ke Dini, teman lamaku yang tahu semua kisahku. Din, aku lagi deket sama suami Rani, tapi nggak kayak yang kamu pikir. Ini bagian dari rencana. Rencana balas dendam? Iya, aku pengen Rani ngerasain apa yang aku rasain dulu. Dan gimana kalau ternyata kamu jatuh cinta di tengah jalan? Aku terdiam lama. Itu nggak mungkin, Dinat. Semua orang yang ngomong nggak mungkin justru biasanya yang paling jatuh. Kata-kata itu ngena banget. Tapi aku tetap berusaha yakin diri. Aku cuma main peran yang nanti akan bikin Rani remuk. Dan aku puas. Semakin lama, hubungan kami makin dekat. Tapi tetap bersih. Kami sering ngobrol soal kerjaan, soal hidup, kadang soal hal sepele kayak musik atau film. Dan aku pelan-pelan tahu, Arga gak bahagia. Dia sering ngeluh kecil, tapi dengan cara elegan. Katanya, Rani orangnya keras kepala, Mbak. Kadang susah banget diajak ngobrol tenang. Aku cuma senyum, pura-pura gak tahu apa-apa. Padahal dalam hati, aku hampir ketawa. Oh, jadi kamu juga capek sama dia? Bagus, berarti celahnya udah mulai kelihatan. Aku mulai manfaatin celah itu. Enggak frontal, tapi cukup halus buat bikin dia ngerasa dimengerti. Setiap kali dia cerita, aku dengerin. Bukan cuma dengan telinga, tapi juga dengan ekspresi tenang. Kayak aku beneran peduli. Padahal di balik itu semua,
Otakku sibuk nyusun langkah selanjutnya. Sampai suatu sore, momen kecil yang gak terencana mengubah semuanya. Aku datang ke kantor karena Arga minta testing menu baru. Rani ternyata lagi di tempat yang sama. Tapi aku gak tahu. Pas aku selesai ngatur makanan di meja, Arga masuk ke ruangan. Nyengir, "Kamu ini rajin banget, Mbak Nadia. Kalau pegawai saya kayak kamu, hidup saya tenang." Aku balas santai. Kalau semua bos kayak bapak, kerja juga gak terasa berat. Kami sama-sama ketawa. Tapi detik berikutnya, suara Rani terdengar dari belakang. Wah, harmonis banget ya. Sampai kayaknya lupa kalau lagi di kantor. Suasana langsung beku. Aku pelan-pelan nengok. Dan benar, Rani berdiri di pintu. Dengan tatapan yang gak bisa dijelasin, antara marah dan panik. Aku cuma tersenyum sopan. "Hai Rani, cuma diskusi kerjaan." Dia nyengir kaku. "Kerjaan atau pendekatan?" Arga langsung nyela. "Rani, tolong jangan mulai di sini." Nada suaranya tegas, dan itu pertama kalinya aku dengar Arga ngomong keras ke istrinya. Rani kelihatan kaget, tapi langsung nutup dengan senyum sinis. "Santai aja, aku cuma bercanda." Tapi dari ekspresi matanya, aku tahu dia nggak bercanda sama sekali. Dan sejak saat itu, permainan ini bukan lagi antara aku dan Arga. Sekarang, Rani juga sudah ikut di papan catur. Beberapa hari setelah insiden itu, Rani mulai kirim pesan langsung ke aku. "Kamu pikir aku nggak tahu permainan kamu? Kamu mau ngambil suami aku? Jangan mimpi, Nadia. Kamu udah hancur, jangan seret orang lain." Aku baca semua pesan itu dengan senyum kecil. Dan akhirnya aku balas cuma satu kalimat. "Tenang aja Ron, aku nggak pernah ngambil sesuatu yang bukan milikku. Aku cuma balikin apa yang dulu kamu ambil dariku." Setelah itu, aku blok nomornya. Aku tahu langkahku udah melewati batas. Tapi anehnya, aku nggak takut. Karena untuk pertama kalinya, aku ngerasa punya kendali penuh atas hidupku. Dan yang paling manis, Rani mulai takut kehilangan sesuatu yang dulu dia rampas dariku. Malamnya, Arga nelpon. Suaranya pelan, agak serak. "Maaf ya, kalau tadi istriku bikin kamu gak nyaman." "Nggak apa-apa, Pak. Saya udah biasa." Dia diam sejenak. "Nadia, kadang saya mikir, kenapa orang baik sering disalahpahami ya?" Aku terdiam, lalu dengan nada datar tapi dalam. Aku jawab, "Karena orang jahat pandai berakting." Dan di ujung sana, aku dengar dia menarik napas panjang. Entah kenapa, di saat itu aku tahu sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Entah rasa simpati, entah perasaan lain. Tapi yang jelas, Rani gak akan tenang lagi. Permainan resmi dimulai. Dan aku, Nadia, kali ini yang pegang bidak ratu. Hari-hari setelah kejadian itu terasa aneh. Rani mulai jarang muncul di kantor. Tapi aku tahu dari tatapan-tatapan orang di sekitar, gosip udah mulai jalan. Ada bisik-bisik kecil setiap kali aku lewat, gak terang-terangan, tapi cukup buat bikin suasana gak nyaman. Aku pura-pura gak peduli, walau di dalam hati aku ngerasa geli. Bagus, berarti Rani mulai kehilangan kendali, dan gosip itu akan balik nyerang dia sendiri. Sementara itu, Arga makin sering hubungi aku. Bukan cuma soal kerjaan, tapi juga soal hal-hal pribadi. Awalnya aku masih jaga jarak, tapi lama-lama susah. Dia selalu tahu cara ngomong yang bikin aku tenang. Sopan, tapi jujur. Tegas, tapi hangat. Pernah suatu malam, dia kirim pesan, "Mbak Nadia masih bangun?" Aku jawab singkat, "Masih? Kenapa Pak?" Gak tahu kenapa, akhir-akhir ini saya sering kepikiran banyak hal. Kadang bingung sendiri. Aku sempat ragu ngetik balasan, tapi akhirnya aku tulis. Mungkin karena Bapak mulai sadar siapa yang benar-benar peduli. Dia gak langsung balas, tapi 5 menit kemudian muncul satu pesan pendek. "Terima kasih." Kadang satu kalimat bisa berarti banyak. Entah kenapa, jantungku berdetak lebih cepat. Aku baca ulang pesan itu berkali-kali, padahal isinya biasa aja. Tapi aku tahu dari nada kalimatnya, dia mulai ngerasain sesuatu yang sama. Beberapa hari kemudian, aku dapat kabar dari orang kantor. Arga pindah dari rumah. Katanya lagi pisah sementara sama Rani. Kabar itu nyebar cepat, tapi Arga gak pernah cerita langsung ke aku. Sampai suatu sore, dia akhirnya ngomong. Kami duduk di kafe,
kecil dekat kantornya. Suasananya agak sepi. Dia buka percakapan tanpa basa-basi. Aku udah gak kuat, Nat. Rumah itu kayak neraka. Dia curiga terus. Marah tanpa alasan. Bahkan tuduhanku selingkuh sama kamu. Aku menelan ludah. Berusaha tetap tenang. Terus kamu bilang apa? Dia menatap mataku lama. Aku nggak selingkuh. Tapi aku nggak bisa janji kalau perasaanku bakal tetap sama kayak dulu. Kata-kata itu nyetrum ke seluruh tubuh. Ada bagian diriku yang senang. Karena berarti Rani mulai kalah. Tapi di sisi lain, ada rasa takut karena semua ini mulai keluar dari kendali. Aku pengen ngomong, jangan lanjut, tapi mulutku nggak bisa. Sebaliknya, aku malah bilang, kamu butuh tempat tenang. Nggak, kadang pergi justru bisa bikin kita sadar siapa yang bener-bener kita mau. Dia diam, lalu senyum kecil. Kamu selalu tahu harus ngomong apa. Malamnya, aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Rencana balas dendamku berjalan lebih cepat dari yang kupikirkan. Tapi kenapa sekarang malah terasa berat? Aku ingat lagi awal semua ini. Saat Rani rebut Fajar dariku. Saat aku lihat mereka mesra di depan mataku. Dulu aku janji, aku akan bikin dia ngerasain hal yang sama. Kehilangan, kecewa, dan sakit. Tapi, aku malah takut rasa sakit itu balik ke aku sendiri. Aku tahu aku mulai salah langkah. Bukan cuma karena Arga mulai jatuh hati. Tapi karena aku juga mulai ngerasa hal yang sama. Dan itu bukan bagian dari rencana. Beberapa hari kemudian, Rani datang ke tokoku. Tanpa janji, tanpa kabar, tiba-tiba aja nongol. Dia berdiri di depan pintu, pakai dress mahal, dan wajah lelah. Tapi matanya tajam. Aku nggak kaget. Aku udah siap dari lama. Kita perlu ngomong, katanya datar. Aku lipat tangan di dada. Ngomong apa lagi, Ron? Bukannya kamu udah cukup nyebar cerita di mana-mana? Dia senyum miring. Aku nggak datang buat ribut. Aku cuma mau tahu satu hal. Kamu suka sama suamiku kan? Aku terdiam beberapa detik. Sial. Dia langsung ke inti. Tapi aku nggak mau kasih dia kepuasan buat lihat aku goyah. Kalau aku bilang iya, terus kenapa? Kamu dulu juga suka sama suami orang. Wajahnya langsung berubah. Matanya berair. Tapi masih berusaha kelihatan kuat. Aku tahu aku salah, Nat. Tapi tolong jangan hancurin rumah tangga aku. Aku udah dapet karmaku, jangan tambahin lagi. Aku pengen ketawa, tapi gak bisa. Ada rasa aneh di dada. Selama ini aku pikir aku akan puas lihat dia minta-minta kayak gini. Tapi ternyata yang muncul malah kosek. Terlambat, Ron. Kamu yang mulai semua ini. Sekarang aku cuma nyelesain apa yang kamu buka dulu. Dia mundur satu langkah. Suaranya gemetar. Kalau kamu ambil dia, kamu gak bakal bahagia. Perkaya dendam gak pernah bikin tenang. Setelah bilang itu, dia pergi. Tinggal aku yang berdiri di depan pintu toko. Dengan perasaan campur aduk yang gak bisa dijelasin. Antara puas dan hancur di waktu yang sama. Malam itu, Arga nelpon lagi. Kali ini suaranya berat banget. Kayak habis nangis atau nahan emosi. Aku ketemu Rani tadi. Dia minta maaf. Katanya dia tahu semuanya udah terlambat. Terus kamu gimana? Aku bingung, Nat. Aku sayang kamu. Tapi aku juga kasihan sama dia. Dan kalimat itu mematikan semua tenaga di tubuhku. Kasihan. Kata yang sama yang barusan aku rasain juga. Acuku diam lama. Terus akhirnya ngomong pelan. Nggak, mungkin kita harus berhenti dulu. Kenapa? Karena aku takut kita berdua salah langkah. Aku balas dendam, kamu pelariat. Dua-duanya salah. Dia nggak jawab, tapi dari napasnya yang berat. Aku tahu dia ngerti. Percakapan itu berakhir dengan hening yang panjang. Dan rasa kehilangan yang aneh. Padahal aku sendiri yang mulai. Malam itu aku nggak bisa tidur. Aku lihat bayangan diriku di cermin. Perempuan yang dulu cuma pengen balas dendam, sekarang malah kebingungan sama perasaannya sendiri. Aku berhasil bikin Rani ngerasain sakit. Tapi kenapa aku juga ikut terluka? Mungkin Dini bener waktu itu. Balas dendam gak pernah bener-bener memuaskan. Karena kadang luka lama malah melahirkan luka baru yang jauh lebih dalam. Dan disitulah aku sadar, permainan ini belum berakhir. Tapi juga gak bisa dimenangkan oleh siapapun. Sudah seminggu aku menata rencana balas dendamku. Semua terasa seperti menonton film. Tapi kali ini
Aku pemeran utamanya. Aku bukan lagi Dina yang lemah, yang menangis tiap malam karena suaminya direbut. Sekarang aku perempuan yang siap membuat seseorang menyesal telah meremehkanku. Tujuanku jelas, rebut suami perempuan itu, hancurkan keluarganya, seperti dia menghancurkan milikku dulu. Raisa, wanita yang dulu datang ke rumahku dengan wajah polos, mengaku hanya teman kerja Arga, tapi ternyata dia lebih dari itu. Dia adalah alasan aku kehilangan rumah tanggaku, dan aku akan membuatnya merasakan rasa sakit yang sama. Aku sudah lama mempelajari semua tentangnya, suaminya, kebiasaannya, bahkan keluarganya. Suaminya Randy adalah pria mapan, tenang, dan terlihat sangat sayang keluarga. Tapi dari penelusuranku, dia mulai jenuh dengan rumah tangganya. Raisa terlalu sibuk dengan karirnya. Sama seperti dulu saat aku sibuk mengurus Arga dan malah kehilangan kendali. Waktunya main halus. Gumamku malam itu sambil menatap cermin. Aku tersenyum miring, mengingat bagaimana dulu Raisa memancing Arga dengan kelembutannya. Sekarang giliranku. Aku mendekati Randy lewat pekerjaan. Aku tahu dia punya proyek baru di bidang properti. Jadi aku datang sebagai konsultan marketing. Pertemuan pertama kami cukup lancar. Randy tampak sopan, tapi matanya sering menatapku lebih lama dari seharusnya. Aku tahu sinyal itu. Bu Dina, sepertinya saya pernah lihat ibu sebelumnya ya? Tanyanya sopan sambil tersenyum kecil. Aku ikut tersenyum. Mungkin Pak, dunia ini sempit. Padahal aku tahu dunia ini memang sempit. Terutama saat balas dendam membuat semuanya terasa terhubung. Hari demi hari, aku semakin dekat dengan Randy. Aku tak menggoda secara terang-terangan. Aku hanya membuatnya nyaman. Aku mendengarkan saat dia mengeluh tentang Raisa yang sibuk rapat. Aku tertawa kecil setiap kali dia bercanda garing. Dan setiap kali dia memuji caraku berpakaian atau berbicara, aku hanya menjawab dengan senyum tipis yang sengaja kubiarkan menggantung. Semakin lama, aku bisa melihat perubahan di matanya. Ada rasa ingin tahu, ada ketertarikan. Sampai suatu malam, kami makan malam setelah meeting. Di restoran yang agak sepi, Randy tiba-tiba berkata, "Saya merasa nyaman bicara sama kamu, Dina. Entah kenapa, seperti udah kenal lama." Aku menatapnya sebentar, lalu menunduk pura-pura malu. "Jangan bilang gitu, Pak. Saya takut nanti salah paham." Dia tersenyum samar. "Kalau salah pahamnya bikin saya tenang, biarin aja." Kalimat itu seperti tanda dimulainya permainan. Aku tahu, sejak malam itu, Randy sudah masuk ke jaringku. Di sisi lain, aku mulai mendengar kabar bahwa rumah tangga Raisa sedang goyah. Temanku yang satu kantor dengannya bilang, Raisa sering datang ke kantor dengan mata sembab. Bahkan sempat adu argumen dengan Randy lewat telepon. Aku pura-pura tidak peduli. Tapi di dalam hati aku menari bahagia. Inilah rasanya membalas. Rasanya seperti meneguk kopi pahit. Setelah menunggu lama, getir tapi memuaskan. Namun, di tengah puasnya, aku melihat Raisa mulai merasakan sakit yang dulu kualami. Ada bagian kecil dalam diriku yang mulai goyah. Saat Randy menatapku dengan tulus dan bilang, "Kamu orang baik, Dina. Saya bahagia bisa kenal kamu." Dadaku terasa sesak. Aku tahu aku sedang bermain api, tapi untuk sesaat, aku ingin api itu membakar semuanya, termasuk diriku sendiri. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, aku menatap wajahku di cermin. Di balik senyum tipis itu, aku melihat sesuatu yang berbeda. Rasa bersalah yang perlahan muncul, tapi aku menepisnya cepat-cepat. "Belum selesai," kataku pada pantulan di cermin. Dia harus merasakan semua sakitku dulu. Aku menyalakan ponsel, membuka pesan dari Randy. "Besok saya mau ajak kamu makan malam di tempat spesial." "Boleh, kan?" Aku menatap layar cukup lama sebelum menjawab, "Boleh, Pak. Saya tunggu." Aku tahu arah permainan ini akan makin dalam. Tapi aku juga tahu, jika aku berhenti sekarang, Raisa akan menang lagi. Dan aku tidak akan biarkan itu terjadi. Malam itu adalah puncak dari semua yang kubangun selama berbulan-bulan. Aku menata meja dessert di ballroom Hotel 1 acara amal yang dihadiri keluarga-keluarga penting. Kolega Randy, Raisa. Ini momen yang kukira paling pas untuk menekan tombol terakhir, membuat semua retakan dalam rumah. Tangga mereka terlihat
Aku bilang pada diriku sendiri berkali-kali bahwa ini bukan soal drama ini, soal keadilan. Tapi ada suara kecil yang tak mau berhenti bertanya, apakah keadilan memang harus pakai penghancuran? Orang-orang datang, satu persatu. Lampu hangat, musik yang lembut, tawa kecil dari tamu yang tak tahu badai, sedang mengumpul. Aku berdiri di balik meja, mengatur piring dan hiasan, membawa topeng paling rapi dari semuanya ketenangan. Raisa hadir dengan gaun yang rapi, wajahnya terlihat lelah, tapi terkontrol. Dia melirik ke arah meja, matanya mencari-cari aku. Aku sengaja berjalan ke arahnya, tersenyum sopan. Raisa, terima kasih sudah datang. Dia menjawab singkat, kehadiranmu juga, Menor. Semua sudah disiapkan. Langkah A, B, C semua akan berjalan sesuai rencana. Aku punya saksi-saksi kecil. Beberapa pegawai yang tersenyum pada arahku. Beberapa pesan yang sudah aku sebarkan perlahan untuk membuat Randy curiga lagi. Ini bukan kekerasan fisik. Ini lebih berbahaya dalam diamnya. Meracuni kepercayaan. Tapi hidup selalu punya rencana lain. Ketika acara hampir mencapai puncak, seseorang dari deretan tamu memanggilku ke sisi panggung. Mbak, ada tamu yang mau bicara? Aku melangkah. Di balik tirai, seorang wanita aku kenal Dini. Wajahnya pucat, matanya penuh ketegangan. Dia menggenggam sesuatu di tangannya. Sebuah ponsel. Dini, aku Ada Ape. Dia menatapku tajam. Nat, maaf, aku harus nunjukin ini. Seketika, setiap layar di ballroom menampilkan video. Aku kaget, lalu jantung berhenti. Video itu bukan tentangku. Video itu adalah rekaman suara Fajar. Suaranya jelas. Tidurnya tak menutupi kebohongan yang selama ini kubawa seperti pedang. Di video itu, Fajar tertawa bersama seorang perempuan bukan Raisa. Video itu jelas bukan rekaman lama yang kebetulan ada. Ada tulisan waktu, ada tempat, dan di ujung video ada pesan suara yang tak terduga. Seseorang menertawakan, dia benar-benar akan percaya. Ya, begitu mudahnya dia menelan semua drama. Aku mendadak pusing. Dini menarikku ke samping dan berbisik cepat, Dina. Aku nemuin ini di HP cewek yang kerja bareng Fajar. Dia ngaku disuruh buat rekam, disuruh biar Fajar kelihatan berselingkuh. Semua ini sudah direncanakan buat memancing kamu. Aku nggak tahu kenapa tapi aku simpen buktinya. Jantungku seperti ditusuk. Semua yang ku tahu selama ini runtuh secepat gelas yang dihantam meja. Selama ini aku yakin aku korban, tapi siapa dalangnya? Siapa yang sengaja meretas hidupku dan melemparkan potenggan-potenggan palsu supaya aku bertingkah seperti ini? Sementara aku masih berusaha menyusun kembali kepingan yang berjatuhan. Pintu ballroom terbuka dan Raisa berdiri di sana. Wajahnya berubah pucat. Ia menatap layar, lalu menatapku. Sekejap suasana menegang. Raisa melangkah maju, suaranya bergemuruh di ruang yang tadinya penuh tawa. Dina, dia memegang mikrofon tanpa diminta. Kalian semua mungkin, kalian pikir aku istri yang jahat. Tapi lihat ini, dia menunjuk ke layar di mana kini video lain diputar. Video itu berdurasi pendek. Adegan Randy terlihat membahas masalah rumah tangga. Kesal menuduh Raisa tak pernah hadir dan mengaku bosannya pada rutinitas. Di akhir rekaman, Randy berkata, kalau harus berubah, mungkin aku harus cari yang lain. Kata-kata itu diucapkan sendu, tanpa konteks. Ballroom seperti beku. Randy, yang sedari tadi terlihat tenang, kini pucat. Dia tak menyangka pembicaraan yang terekam secara tak sengaja itu akan diputar di depan banyak orang. Wajahnya berubah. Ia menatap Raisa, lalu menatapku. Mata kami bertiga bertemu. Dan untuk pertama kalinya, semua kebohongan bertabrakan bersamaan. Momen itu meledak. Raisa menangis bukan pura-pura. Dia memutar balik kejadian, mengumpulkan keberanian. Aku gak pernah berniat menyakitimu, Dina. Aku gak pernah tahu aku jadi alat permainan. Fajar, dia yang mengatur semuanya. Dia dan beberapa orang mereka ingin melihat aku jatuh. Mereka ingin aku disalahkan. Suaranya pecah. Ia menengadahkan ponsel, memperlihatkan bukti chat yang ia simpan. Bukti-bukti bahwa ada pihak yang memanipulasi. Di saat yang sama, Randy berdiri, suaranya terputus-putus. Aku bilang hal bodoh itu waktu emosi. Tapi aku gak pernah niat berkhianat. Ia menatapku seperti mencari jawaban.
Dina, apa semua ini bagian dari rencanamu? Rasanya seperti ada komedi yang jahat kita disandingkan di panggung. Masing-masing main peran. Padahal, kaki-kaki penopang kita ternyata terganggu. Aku tiba-tiba sadar. Aku bukan satu Satania yang dikhianati. Banyak pihak jadi alat dalam permainan orang lain. Rasa sakitku valid. Tapi aku juga dipakai. Aku berdiri, rasanya timpang. Semua yang kususun untuk membuat Raisa menderita, untuk membalas luka masa lalu, kini memantul ke wajahku sendiri. Aku merasa dirampas, bukan hanya suami yang kuanggap, tapi kendali atas narasiku sendiri. Dini mendekat dan berbisik di telingaku. Mereka nemu bukti kalau Fajar sengaja memancing kamu. Dia dan beberapa orang mau lihat kamu meledak. Mereka ingin drama. Aku menatap layar lagi. Rekaman lain muncul. Chat dari nomor tak dikenal yang mengatur pertemuan. Pesan yang disamarkan. Semua jalan cerita yang kubangun rapih mulai tercerai-berai. Ada satu kesamaan. Fajar muncul sebagai aktor di balik banyak adegan. Seketika, amarah lama yang selama ini kupupuk berubah wujud dari api balas dendam jadi api kebingungan dan pengkhianatan. Siapa yang pantas kusalahkan sekarang? Fajar yang memanfaatkan rasa sakitku atau diriku sendiri yang memilih untuk membalas dengan cara yang membuat orang-orang tak berdosa ikut terluka? Randy menunduk, suaranya nyaris patah. Dina, aku minta maaf kalau aku jadi bagian dari ini. Tapi aku juga korban dalam kebohongan itu. Raisa menjerit. Kau juga berkhianat? Lalu lunglai. Di antara semua itu, aku merasa lelah. Semua rencana, semua langkah hati-hati yang kubuat terasa bodoh di depan kenyataan bahwa aku cuma pion di permainan orang lain. Hatiku berdebar bukan karena kemenangan tapi karena kehancuran yang tak kusangka. Ballroom perlahan bayar riuh. Bisik, celutuk. Ada yang mulai ambil sisi, ada yang menyalahkan Raisa, ada yang menyalahkanku, ada yang menuding Randy, dan ada yang menunjuk Fajar yang kini namanya beredar seperti virus. Aku tahu satu hal, malam itu tidak ada pemenang. Di lorong belakang, aku duduk di kursi kosong, memegang kepala dengan kedua tangan. Dini datang duduk di sebelahku, menggenggam tanganku erat. Kita harus bersih-bersih, Nat. Bukan cuma nama tapi juga hati. Ia menatapku penuh arti. Aku menarik napas panjang. Dik, semua yang kuidamkan selama ini keadilan, pengakuan, balas dendam tiba-tiba kehilangan bentuk di ujung malam. Ketika lampu panggung mulai padam dan tamu-tamu beransur pergi membawa cerita mereka sendiri, aku berdiri dan menatap ke cermin kecil yang ada di sudut. Wajahku lusuh. Tapi mataku berbeda. Dahulu aku ingin menghancurkan sampai habis. Kini, yang kupikirkan adalah sesuatu yang lebih sederhana dan lebih berat. Memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Dan menolak menjadi alat kebencian orang lain lagi. Ledakan itu membuka banyak luka. Dan juga membuka pintu kebenaran. Tapi, pintu itu juga memaksa aku memilih jalan baru, bukan lagi jalan yang hanya ingin membalas, melainkan jalan yang mungkin akan menuntutku melepas sesuatu yang sangat kucari selama ini. Bab 8 berakhir dengan kepingen-kepingen, kebenaran yang berserakan di lantai ballroom dan aku. Di antara serpihan itu, tahu harus ambil langkah apa selanjutnya. Suasana di ballroom masih riuh saat aku melangkah keluar, napas masih berat. Di luar, udara malam terasa dingin dan menusuk. Hampir seperti membayar semua keping emosi yang tadi meledak jadi debu. Aku duduk di bangku taman kecil di depan hotel. Dan entah kenapa rasa lelah ini begitu dalam. Bukan cuma lelah karena rencana yang gagal, tapi lelah karena sadar telah dipakai. Dini duduk di sampingku, tetap tenang, walau wajahnya juga menunjukkan letih. Kita nggak bisa langsung hancurkan semua orang yang terlibat, katanya pelan. Tapi kita bisa ngumpulin bukti yang lebih kuat. Kalau Fajar beneran, dalang kita lawan dia. Bukan satu sama lain, kata-katanya masuk akal. Emosi malam tadi berantakan di mana-mana. Ada yang nangis, ada yang marah, ada yang ngambil pihak. Aku tahu kalau memilih melanjutkan permainan balas dendam yang sama, cuma bikin kita semua ikut luka. Malam itu aku merasa ada pilihan lain, meski pilu, tapi lebih bermartabat. Pikiranku melesat ke Fajar. Wajahnya, suaranya, cara dia pura-pura menasihati waktu kita masih satu rumah,
Semua sekarang terasa seperti sandiwara. Siapa yang untung? Dia. Siapa yang rugi? Aku. Tentu saja. Dan juga orang-orang lain yang tak berdosa. Itu fakta yang gak bisa kuingkari lagi. Keesokan paginya, aku pergi ke tempot-tempot yang selama ini kukira aman. Toko kecil tempat aku jual kue, warung kopi tempat aku biasa mikir, dan beberapa kontak yang mungkin bisa bantu. Aku gak langsung buru-buru buka perang. Aku melakukan dua hal yang berbeda dari biasanya. Pertama, ku bersihkan jejak drama sejauh mungkin. Kedua, ku buat daftar orang yang mungkin jadi alat fajar. Siapa saja yang keuntungan dari drama ini. Ini bukan soal balas dendam lagi. Ini soal membersihkan kotoran yang sengaja dilemparkan ke hidupku. Beberapa hari berlalu, dan rumor mulai mereda. Bukan karena semua hilang, tapi karena orang-orang lelah dan mulai berpikir ulang. Raisa yang beberapa waktu lalu tampak rapuh, sekarang berusaha bangkit. Randy, yang wajahnya sempat pucat ketakutan, memilih mundur dari sorotan dan fokus perbaiki komunikasi rumah tangga. Aku balik ke rutinitas kue, pesanan, pengiriman, tapi ada sesuatu yang beda. Aku nggak lagi merancang jebakan. Aku merancang langkah untuk mencari kebenaran. Aku hubungi beberapa orang yang kemarin hadir di acara itu. Dini bantuin ngumpulin potongan bukti, chat, video, kesaksian yang nunjukin pola siapa kirim pesan anonim. Siapa yang dapat keuntungan dari konflik ini. Sedikit demi sedikit, pola jadi terlihat. Ada nama-nama yang berkaitan dengan Fajar. Orang-orang yang pernah punya masalah dengan aku, atau Raisa, dan 1-2 orang yang diketahui sering bermain drama demi keuntungan tertentu. Satu malam, aku ketemu Fajar. Bukan konfrontasi di depan umum, tapi pertemuan tenang di sebuah kafe. Aku duduk berhadapannya, lebih tenang dari biasanya. Mataku lurus ke matanya. Dia duduk dengan ekspresi yang beda, seolah dia sadar kalau sandiwara sudah terbuka. "Kamu yang atur semuanya?" tanyaku tanpa basa-basi. Suaraku datar, bukan marah bombastis seperti yang mungkin dia harapkan. Fajar menatapku lama. Ada jeda panjang sebelum dia akhirnya bicara. Suaranya pelan tapi datar. "Bukan aku yang langsung atur semuanya, Nat, tapi ada orang-orang yang mau lihat drama. Mereka pakai aku juga sebagai alat." Aku kena iming-iming. Aku gak bangga, tapi itu kenyataan. Jawabannya bikin aku mual. Dia gak ngaku sepenuhnya, tapi juga gak nolak tanggung jawab. Itu cara cowok yang kebetulan kejebak dan mau selamat tanpa mau bayar lunas. Aku tahu hukumannya belum cukup kalau cuma kaget kayak gitu, tapi ada satu hal. Pengakuan separuh hati itu jadi modal buat langkah selanjutnya. Aku tarik napas panjang dan bilang, "Kalau memang mau ubah, mulai dari sekarang. Buktikan, bukan cuma kata-kata." Dia mengangguk, dan untuk pertama kalinya, aku lihat ada kikisan penyesalan di wajahnya. Bukan penyesalan romantis, penyesalan licik, yang baru sadar jadi alat bagi orang lain. Setelah pertemuan itu, aku fokus pada dua hal. Memperbaiki diriku, dan membantu merapikan yujeng-yujeng yang terbakar. Aku hubungi Raisa, bukan untuk menyerang, tapi untuk minta maaf atas bagian yang aku ambil salah. Kata-kataku sederhana. Kita dipakai. "Maaf, aku ikut membalas dengan cara yang menyakiti kamu." Dia terdiam lama, lalu jawab dengan suara serak. "Aku juga minta maaf. Kita korban sama-sama." Ada momen hening yang terasa seperti melepaskan beban di sisi lain. Aku juga tarik mundur langkah-langkah yang bisa menyakiti Randy dan keluarga kecil itu lebih jauh. Aku sadar kalau balas dendam yang dulu kupikir adil, ternyata cuma memperpanjang lingkaran rusak. Pilihanku sekarang bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal nyari cara supaya orang yang salah bener-bener bertanggung jawab. Bab 8 ditutup bukan dengan kemenangan, bukan pula kekalahan. Bab ini tutup dengan pelajaran mahal. Balas dendam yang direncanakan rapi bisa jadi jebakan. Bukan hanya untuk target, tapi juga untuk yang merencanakan. Aku berdiri di tengah reruntuhan emosi, memungut satu persatu serpihan, dan perlahan merangkai tujuan baru. Menegakkan kebenaran, memperbaiki yang bisa diperbaiki, dan melepaskan sisanya. Langkah selanjutnya akan sulit,
mengumpulkan bukti yang kuat, menghadapi Fajar dan Koki Tanggen yang masih berkeliaran, serta menghadapi keretakan batin yang kutimbun selama ini. Tapi aku sudah capek jadi pion. Sekarang aku mau jadi orang yang memilih sendiri jalannya. Bukan karena dendam, tapi karena ingin hidup yang layak tanpa drama yang dibuat-buat. Bangun pagi itu, aku merasa ada beban besar yang mulai mengendur sedikit demi sedikit. Bukan karena semuanya beres jauh dari itu, tapi karena untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, aku merasa kayak orang yang punya arah lain selain membalas. Arah itu memperbaiki, bukan sekadar menuntut orang lain menderita, tapi menata lagi pikahan-pikahan hidup yang sudah beterbangan. Langkah pertama, aku perlu bukti. Bukan bukti untuk memaafkan siapapun, tapi bukti untuk mengungkap siapa yang main di balik layar, siapa yang bikin kita semua jadi pion. Dini tetap jadi sekutuku. Kita mulai dari hal yang simpel. Kumpulin semua chat, video, dan saksi yang kemarin nongol. Bedanya sekarang aku ngumpulin bukan untuk ngebuat drama, tapi supaya yang salah bisa dituntut dan tanggung jawab harus diambil. Aku telepon satu persatu orang yang aku percaya. Beberapa kawan lama yang sempat terlibat di belakang layar ternyata merasa bersalah setelah tahu kebenaran. Mereka bantu ngasih data chat anonim, nomor yang dipakai buat nyebarin hoax, bahkan bukti transfer kecil yang nunjukin adanya keuntungan finansial dari skenario itu. Satu demi satu, potongannya mulai nyambung. Fajar jelas bukan aktor tunggal. Ada pihak lain yang ngincar keuntungan, entah reputasi, entah bisnis yang terganggu oleh R-framing. Kita bawa semua itu ke seorang lawyer kecil yang direkomendasi Dini. Aku nggak mau lagi main hakim sendiri. Aku mau proses yang benar. Lawyer itu bilang perlahan dan tegas. Kalau Anda mau melapor, kita harus siapkan timeline, bukti, dan saksi. Emosi itu wajar. Tapi hukum butuh fakta. Kata-kata itu jadi penyeimbang membumi. Sambil proses hukum berjalan pelan, aku mulai rapatkan urusan lain. Permintaan maaf yang tulus. Aku telepon Fajar bukan untuk memohon kembali, tapi biar dia tahu tindakannya berdampak jauh. Suaranya di ujung sana kaku. Dia minta maaf, setting gayu cap, setengah tertekan. Maafnya nggak bikin luka langsung hilang, tapi setidaknya itu pengakuan. Aku bilang padanya, kalau mau bener-bener bertanggung jawab, jangan cuma minta maaf, buktikan dengan tindakan. Jangan lagi jadi alat orang lain. Dia anggap itu tantangan, dan aku berharap dia ambil langkah itu. Aku juga ketemu langsung dengan Raisa. Pertemuan kami bukan dramatis, kami duduk di sebuah coffee shop kecil. Kami ngobrol, kami menangis. Aku minta maaf untuk bagian aku yang salah. Maaf, aku ikut main. Maaf, aku menyakiti kamu. Dia merespon dengan jujur, kita sama-sama korban yang terseret ke dalam permainan orang lain. Ada momen hening panjang, lalu ada satu titik kecil di mana dua wanita yang tadinya saling membenci duduk soma-soma mengakui luka mereka. Itu bukan rekonsiliasi instan, tapi langkah pertama yang nyata. Perlahan, gosip-gosip mati dengan sendirinya. Ketika bukti-bukti mulai terkumpul dan lawyer kami mulai mengajukan laporan resmi, beberapa pihak yang tadinya heboh jadi mundur. Media yang sempat haus sensasi nggak punya bahan yang bisa dipakai lagi. Atau kalau ada yang mencoba, mereka ketemu fakta yang solid. Aku nggak butuh panggung, aku cuma mau kebenaran. Di sisi lain, ada hal yang lebih sulit diperbaiki. Hatiku sendiri. Aku sering bangun tengah malam dengan pikiran kacau. Semua yang kukerjakan selama berbulan-bulan, penyamaran, pendekatan, manipulasi membekas. Ada harga yang harus kubayar. Rasa malu, penyesalan, dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Aku mulai ikut terapi sederhana, bukan profesional tinggi. Cukup pertemuan dengan konselor komunitas yang membantuku menyusun kembali nilai diri. Di sana aku bicara blek-bleken, tanpa peran, tanpa topeng. Kenapa kamu memilih jalan itu? Tanyanya lembut. Jawabanku jujur adalah karena aku merasa tak berdaya waktu itu. Karena dulu aku takut jadi lemah lagi. Karena balas dendam rasanya seperti cara tercepat untuk dapat kembali kontrol. Konselor itu enggak menjudge, dia bantu aku lihat bahwa kontrol sejati datang dari kemampuan melepaskan, bukan menghancurkan.
Satu hal lain yang kubuat adalah memperbaiki usahaku. Aku bekerja ekstra, bukan buat pamer, tapi buat mengisi ruang hidup yang dulu kutumpangi dengan dendam. Pesanan datang lagi, dan aku kayak nemu terapi baru tiap kali ngadon, tiap kali ngerapihin kue. Pelanggan yang dulu netral mulai bilang, "Kuenya enak mbak, ada kedamaian di rasa ini." Komentar itu buat aku senyum sendiri, karena memang aku ingin kembali ke sesuatu yang sehat. Ada momen kecil yang bikin aku sadar aku tumbuh. Ketika Randy yang sempat jadi target di skenario konyol menghubungiku dan bilang, "Mbak, terima kasih, sudah nggak melipat lagi luka kami jadi tontonan. Aku harap kita bisa maju." Suaranya tulus. Aku jawab singkat, "Sama-sama. Semoga kita semua bisa belajar." Itu bukan kemenangan romantis itu. Ketenangan yang selama ini ku sesali tak aku punya. Proses hukum berjalan lambat, seperti kerapuhan kaca yang harus diumpulkan pecahan demi pecahan. Tapi ada dua hal yang jelas. Aku nggak mau lagi jadi alat orang lain, dan aku nggak mau lagi jadi orang yang menyakiti orang tanpa alasan. Aku menuntut bukan untuk membalas, tapi supaya ada efek jera, supaya orang yang berniat membuat drama ke hidup orang lain memikirkan ulang tindakannya. Malam-malamku makin tenang. Tentu saja ada flashback, ada rasa sakit, tapi yang berubah adalah nada di kepalaku saat menilai. Dulu aku selalu mikir tentang bagaimana caraku buat mereka merasakan ini. Sekarang aku mikir bagaimana caraku memperbaiki sisa-sisa ini. Ada kepuasan berbeda, bukan kesenangan dari kerusakan, tapi dari perbaikan. Bab 9 ditutup oleh satu adegan kecil. Aku berdiri di dapur toko, melihat anak-anak tetangga main di depan toko sambil makan potongan kue gratis yang kuberikan. Mereka tertawa lepas. Aku ikut tertawa, bukan karena licik dan rencana tercapai, tapi karena melihat hidup kecil yang biasa itu tetap bisa ada di tengah runtuhan besar. Aku mengelap meja, tarik napas panjang, dan bilang pada diri sendiri, "Kamu boleh lelah, Nat, tapi kamu juga harus bangga, karena memilih jalan yang lebih berat memperbaiki." Langkah terakhir menuju akhir adalah penjagaan. Menjaga agar kebenaran tetap hidup, menjaga agar hati tetap utuh. Bab terakhir nanti akan bicara tentang keputusan akhir. Apakah aku akan tetap tinggal di kota ini, mengambil sesuatu yang pernah membuatku retak, atau pergi untuk memulai ulang dengan hati yang sedikit lebih bijak dan sedikit lebih rapuh? Aku pikir rencanaku akan berakhir mulus, tapi ternyata hidup selalu punya cara paling kejam untuk membalikkan keadaan. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang kerja sambil menikmati kopi, ketika ponselku bergetar. No, tak dikenal. Aku angkat, dan suara perempuan di seberang langsung membuat jantungku berhenti sejenak. "Selamat pagi, Mbak Arini. Saya dari pihak kepolisian. Bisa datang ke kantor sebentar? Ada laporan terkait kasus penggelapan dana perusahaan milik suami Anda." Tanganku gemetar. "Maksud Anda, Rian?" "Iya, suami Anda. Mohon kerjasamanya." Aku hampir menjatuhkan ponsel dari tangan. Dunia seakan berhenti berputar. "Rian? Penggelapan dana?" Aku tahu dia sibuk akhir-akhir ini. Tapi aku gak pernah menyangka dia bisa terseret hal seperti itu. Aku langsung meluncur ke kantor polisi dengan mobilku. Sepanjang jalan, pikiranku campur aduk antara takut, marah, dan bingung. Begitu sampai, aku melihat Rian duduk di ruang pemeriksaan. Wajahnya kusut, rambut acak-acakan, mata sembab seperti habis begadang berhari-hari. "Rian!" seruku sambil menghampiri. Dia mendongak, menatapku dengan pandangan lelah. "Arini, ini nggak seperti yang kamu pikir." Aku bahkan belum tahu apa yang harus kupikir, Rian. "Katanya, kamu gelapkan dana." Dia menghela napas panjang. "Aku dijebak, Rin. Semua bukti dibuat seolah-olah aku pelakunya. Padahal itu ulah orang lain." Aku menatapnya curiga. "Orang lain? Siapa?" Dia terdiam lama, menunduk, lalu berkata pelan, "Nina." Aku membeku di tempat. Nama itu seperti pisau yang tiba-tiba menancap di dadaku. "Nina, maksudmu istri Andra?" Rian mengangguk pelan. Aku nggak tahu kenapa dia melakukan ini, tapi dia sengaja memasukkan dataku ke sistem, memanfaatkan aksesku buat mindahin dana perusahaan ke rekening bodong atas namaku. Aku mundur selangkah. Nepasku, semua yang kulakukan, dendam,
pembalasan, penghancuran, tiba-tiba terasa berbalik arah. Karena sekarang, akulah yang sedang dihancurkan. Hari itu aku gak bisa fokus sama sekali. Aku pulang dalam keadaan linglung, menatap kosong ke dinding kamar. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang aku buat sendiri. Aku menanam benih kebencian, dan sekarang aku menuai kehancuran. Malamnya, Rian dibebaskan sementara karena kurang bukti. Dia datang ke rumah. Wajahnya penuh luka batin. Rin, aku tahu kamu kecewa, tapi tolong percaya aku gak pernah berniat ngelakuin semua ini. Aku cuma pengen kita bahagia. Aku menatapnya dalam diam. Ada luka, tapi juga rasa bersalah yang tiba-tiba tumbuh di dadaku. Mungkin ini karma. Karena sejak awal, aku juga gak sepenuhnya bersih. Aku pernah berusaha merebut suami orang. Aku pernah punya niat untuk menghancurkan keluarga lain. Hanya karena aku merasa tersakiti. Dan sekarang keluarga aku yang nyaris hancur. Aku berjongkok di lantai, menutupi wajah dengan kedua tangan. Rian, aku gak tahu harus mulai dari mana. Semua yang kita lalui rasanya sia-sia. Dia mendekat, menggenggam tanganku. Gak ada yang sia-sia, Rin. Aku cuma butuh kamu percaya. Sekali ini aja. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Tapi di dalam hatiku, aku tahu kisah ini belum selesai. Karena kalau benar Nina yang menjebak Rian, aku gak bisa tinggal diam. Bukan lagi untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Dan untuk terakhir kalinya, aku akan berhadapan langsung dengan wanita yang pernah kucintai seperti saudara, lalu kubenci seperti musuh. Seminggu setelah kejadian itu, aku akhirnya berani menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, mata sembab. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku sudah berhenti pura-pura kuat. Aku sadar, semua yang terjadi bukan cuma tentang dendam, tapi juga tentang aku yang gak bisa berdamai dengan masa lalu. Tentang rasa sakit yang terus aku pelihara, sampai akhirnya melahap hidupku sendiri. Tapi sekarang, aku harus menyelamatkan Rian. Apapun risikonya, aku mulai mengumpulkan bukti. Membuka kembali semua email, dokumen, dan transaksi keuangan perusahaan. Aku juga menyelidiki Nina diam-diam. Berhari-hari, aku stalking akun media sosialnya. Dan dari situlah aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada foto dia di sebuah kafe. Dengan caption, semua akan kembali seperti dulu. Aku zoom fotonya di layar laptop. Aku melihat seseorang di belakang Nina. Samar. Tapi aku kenal betul wajah itu. Andra. Jantungku berdetak keras. Berarti selama ini mereka bekerja sama. Nina dan Andra, orang yang dulu aku sakiti, ternyata balik bekerja sama untuk menghancurkan aku dan Rian. Sore itu, aku memutuskan menemuinya. Aku datang ke kafe tempat foto itu diambil dengan perasaan campur aduk antara takut dan marah. Dan benar saja, di sana Nina duduk sendirian dengan senyum tipis seolah sudah menungguku. Wah, ternyata kamu masih sekuat dulu, Rin. Katanya santai sambil menyesap kopi. Aku kira kamu udah nyerah. Aku menarik kursi dan duduk tepat di depannya. Kamu yang jebak Ryan kan? Aku tahu semuanya, Nina. Dia tertawa kecil. Kalaupun iya, kenapa? Kamu pikir aku lupa gimana rasanya? Kamu rebut Andra dari aku dulu. Aku menatapnya tajam. Kamu udah dapetin balasannya. Aku kehilangan segalanya, Nina. Tapi ngelibatin suamiku, itu keterlaluan. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Keterlaluan? Kamu baru tahu rasanya kehilangan orang yang kamu sayang, Rin. Sekarang giliranku bikin kamu ngerasain hal yang sama. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Kamu gak ngerti. Aku gak pernah bener-bener bahagia sama Andra waktu itu. Aku cuma pengen buktiin sesuatu. Tapi aku sadar, aku salah. Nina memalingkan wajah, tapi matanya bergetar. Terlambat buat sadar. Aku datang bukan buat berantem, kataku lirih. Aku cuma mau kamu cabut laporan itu. Rian nggak bersalah. Jangan siksa orang yang nggak salah cuma buat nyembuhin luka kamu. Diam lama. Di antara keramaian kafe, hanya suara musik pelan yang terdengar. Lalu tiba-tiba, air matanya jatuh. Aku juga capek, Rin. Aku kira kalau kamu hancur, aku bakal lega. Tapi enggak. Kami sama-sama terdiam.
Dua wanita yang pernah saling menyakiti, kini duduk berhadapan dalam sunyi. Aku akan cabut laporan itu, katanya akhirnya. Pelan tapi pasti, tapi dengan satu syarat. Aku menatapnya penuh waspada. Apa? Pergi dari kota ini. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Atau di hidup Andra. Aku menelan ludah, menatapnya lama, lalu mengangguk. Baik, hari itu juga, Nina menarik semua tuduhannya. Rian dibebaskan sepenuhnya, tanpa satu pun noda di catatan hukumnya. Saat aku menjemputnya di luar kantor polisi, dia menatapku dengan campuran lega dan bingung. Gimana kamu bisa? Tanyanya. Aku hanya tersenyum tipis. Aku dan Nina akhirnya selesai. Kami berpelukan lama. Untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan, aku merasa tenang. Beberapa minggu kemudian, kami pindah ke luar kota. Hirap Peru. Rumah kecil, tapi penuh kedamaian. Kadang aku masih teringat wajah Nina, senyumnya yang pahit, matanya yang penuh luka, tapi aku juga tahu, kami berdua sama-sama belajar sesuatu, bahwa balas dendam enggak pernah benar-benar menyembuhkan, hanya membuat luka makin dalam. Suatu malam, saat aku duduk di teras dengan Ryan, dia menggenggam tanganku. Kita udah melalui neraka bareng, Rin. Tapi aku yakin, kali ini kita bisa mulai dari awal. Aku menatap langit malam, menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ya, kita mulai lagi, tapi tanpa dendam, tanpa pura-pura, hanya kita. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa bebas.